Indonesia, negeri luas nan indah, dengan 16.000 pulau dan 1.340 suku bangsa. Banyaknya suku bangsa yang ada menjadikan kita sebagai bangsa yang beraneka ragam, membuat kita memiliki perbedaan satu sama lain. Tetapi, keanekaragaman itu bukan halangan untuk kita untuk tetap menjaga persatuan bangsa ini, bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Septian. Kita akan membahas materi sosiologi, yaitu integrasi dan reintegrasi. Mari kita bahas. Sebelumnya, ada yang tahu nggak integrasi itu apa? Nah, integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Kesimpulannya, integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Syarat terjadinya integrasi menurut William Cockburn dan Meyer Nemkov. Pertama, anggota masyarakat berhasil memenuhi kebutuhan di antara mereka. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Yang ketiga, norma dan nilai-nilai sosial berlaku cukup lama. Pertama, homogenitas kelompok. Kelompok dengan homogenitas atau kesamaan yang banyak akan lebih cepat terintegrasi dibanding dengan kelompok heterogen atau yang beragam. Kedua, besar kecilnya kelompok. Kelompok kecil akan lebih mudah membuat konsensus sehingga integrasi cepat terjadi. Sedangkan kelompok besar itu sulit membuat konsensus sehingga integrasi akan lambat terjadi. Ketiga, mobilitas geografis atau perpindahan tempat. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula proses integrasi sosial karena mereka harus beradaptasi kembali dengan kebudayaan yang baru. Keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat integrasi masyarakat tercapai. Bentuk integrasi sosial. Pertama, integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma dalam masyarakat. Contohnya, peraturan sekolah yang dipatuhi. Kedua, integrasi fungsional adalah integrasi karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, suku Bugis, suka melaut, berfungsi sebagai penyedia hasil laut. Terakhir, integrasi koersif adalah integrasi atas dasar kekuasaan yang dimiliki. Contohnya, polisi. Proses integrasi sosial.
pertama ada asimilasi, yaitu pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Kedua, akulturasi, proses yang ditandai dengan pembauran dua kebudayaan, namun kebudayaan yang lama masih tetap ada. Contohnya, meleburnya kebudayaan Betawi dengan Tiongkok yang menghasilkan kebudayaan baru seperti tari lenong dan tari cokek. Terakhir, syarat kebudayaan asing bisa diterima, yaitu tidak ada hambatan geografis, bermanfaat bagi masyarakat, ada persamaan dengan unsur kebudayaan lama. Perubahan sosial muncul karena adanya kebosanan. Perubahan sosial bisa menjadi dua bentuk, yaitu perubahan progres atau maju. Perubahan ini membawa dampak positif pada masyarakat, dan perubahan regres atau mundur. Perubahan ini membawa dampak negatif bagi masyarakat. Perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat memudarkan nilai dan norma, disebut juga disorganisasi atau disintegrasi. Akibatnya menjadi kacau dan tidak adanya aturan. Dalam keadaan tanpa aturan atau anomi, masyarakat berusaha kembali pada tahap integrasi. Istilah ini disebut reintegrasi. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Bapak Sukanto mengatakan bahwa proses reintegrasi adalah proses pembentukan kembali nilai dan norma untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang telah berubah. Mungkin cukup sekian yang dapat kita bahas dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sensei Rizka yang mana telah membimbing dan mengajari saya materi integrasi dan reintegrasi, sehingga kita dapat membahas materi tersebut dalam video ini. Terima kasih juga untuk kalian yang menonton video ini. Semoga pembahasannya dapat bermanfaat. Saya juga meminta maaf jika ada kata-kata yang salah dalam membahas materi. Mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, sampai dengan hari ini pukul 12.00 WIB, jumlah spesimen yang telah diperiksa dengan menggunakan metode real-time PCR adalah 112.965 spesimen dari 83.012 orang. Konfirmasi positif yang didapat bertambah COVID itu apa sih? 49 orang. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Terus asalnya dari mana? Virus ini virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 kemarin. Gejalanya apa aja? Pada umumnya, orang yang terkena penyakit ini akan merasa demam, merasa lelah, dan batuk kering. Tapi beberapa pasien mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan
dari dan muncul 83.012 secara bertahap. orang. Cara nyebarinnya gimana? Konfirmasi positif yang Virus didapat ini bertambah menyebar 349 dikarenakan orang, kontak sehingga langsung menjadi 11.149. ataupun tidak langsung antara orang yang terkena Konfirmasi atau terinfeksi positif yang virus didapat dengan bertambah orang yang tidak 219 terinfeksi virus. sehingga menjadi Mohon maaf nih, aku mau nanya lagi. Kata ibu, kalau misalnya kita mau bertanya, nanti nggak sesat di jalan. Jadi, cara mutusin rantai penyebarannya gimana? Caranya, kita harus rajin-rajin mencuci tangan karena kita tidak tahu apakah ada virus tersebut atau tidak di tangan kita. Juga kita mengikuti perintah pemerintah untuk tetap tinggal di rumah atau stay at home. Mungkin itu dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Konfirmasi positif yang